khususnya harapan kita untuk kesembuhan dan kepulihan guru kita semua, Mbak Nur. Kemudian juga untuk semua hajat yang baik dari teman-teman semua, hajat yang lama maupun yang baru. Yang baru misalnya THR, agar segera cair, masih ada waktu berapa hari ya Mas ya. Mohon yang wajib memberikan THR segera menunaikan. Bagi yang akan menerima, berdoalah yang kencang. Mudah-mudahan yang sedang mendambakan untuk mendapatkan pasangan, suami atau istri, segera dikabulkan oleh Allah SWT. Oke. Mudah-mudahan orang-orang tua sudah siap untuk berhari raya, sudah membelanjakan kebutuhan keluarga, baju dan lain-lain. Jika masih ada kurang, misalnya butuh nastar dan lain-lain, segera hubungi Mas Imam. Masih siap Mas? Masih belum close? Wow, udah tutup nama oke. Ini ngebut harapannya rumah. Wah, ini lapang. Wah, ini harus dikembangkan, tahun depan harus lebih banyak persediaan. Mudah-mudahan teman-teman nanti yang mudik lancar di perjalanan, pulang dengan selamat dan tidak memalukan. Maksudnya jangan membawa barang-barang dari rumah orang tua lebih banyak dibanding ketika berangkat, karena nggak baik itu. Penjarahan itu. Amin. Yang lebih utama lagi, mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini benar-benar bisa solid, terkonversi menjadi keyakinan yang kuat, keyakinan yang apa tadi istilahnya Mas Imam tadi ini, lagi, pokoknya keyakinan yang kuat dan itu penting. Nanti mudah-mudahan bisa kita singgung sejenak. Tetapi saya tadi tiba-tiba merasa kok Nasruddin Hoja udah lama nggak nongol. Perlu kita hadirkan sebelum mudik ini Mas. Kenapa? Mas Radha Nasruddin Hoja. Jadi kita kita hadirkan kembali tokoh yang satu itu, Pak Nasruddin Hoja. Kali ini saya teringat salah satu adegannya. Suatu ketika Nasruddin Hoja ini dapat undangan, mungkin undangan bukber lah kira-kira begitu ya, bukber di rumah temannya. Terus dia datang dan ternyata dia sudah pernah ke rumah temannya sebelumnya. Nah pada saat kedatangan yang sebelumnya itu, main yang sebelumnya itu, dia dilala itu kehilangan sepatunya hilang. Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya sepatunya hilang. Nah, pas dia datang ke situ, pas acara masuk rumah itu, sepatunya itu diumpetin ke jubahnya itu, supaya gak hilang lagi maksudnya. Pak Nasruddin Hoja. Sampai akhirnya kelihatan sama tuan rumahnya, itu apa itu menonjol di menjosol di balik jubahnya Hoja gitu kan. Nah karena tuan rumahnya ini temannya itu tahu bahwa Nasruddin Hoja ini seorang yang mencintai ilmu, pinter, seorang ustadz gitu kan, filosof, namanya itu Hoja. Hoja itu kan artinya guru. Dia menyangka bahwa yang ada di dalam bajunya tadi itu buku. Nah, buku orang pinter kan buku. Lalu dia penasaran, itu buku apa Pak Hoja yang Anda sembunyikan di balik jubah Anda? Dia penasaran. Akhirnya dia bilang, asal kamu tahu ya, ini buku tentang kebijaksanaan. Dia gagah gitu. Terus tuan rumahnya penasaran lagi. Terus itu kan dia pingin punya. Terus itu beli di mana? Dapat di mana? Gitu. Oh, ini nggak ada di toko buku. Ini di toko sepatu. Jadi bukan
toko buku, toko sepatu. Dia bingung bang, ini di toko sepatu, nggak ada di toko buku. Kudunya di toko sepatu ya sepatu. Padahal Nasruddin benar kan yang di bawah sepatu. Jawabannya gitu nih orang nyambung. Orang nyambung, akhirnya dia mikir, waduh nggak level nih kayaknya saya nggak level ini. Pertanyaan saya jawabannya kok kayak gitu ya. Saya mungkin dek-dekan ini. Si Nasruddin tinggi ilmunya. Akhirnya dia memutuskan ini pasti si Nasruddin itu nggak mau menunjukkan di mana tempat buku itu didapat, karena toh kalau dapat nanti mungkin nggak paham, disembunyikan gitu. Akhirnya dia nggak meneruskan dialog. Padahal loh, jadi gak nyambung. Nasruddin yo bener, wong yang dia bawa itu sepatu bukan kita. Salah ya Ora salah. Itulah yang Nasruddin dan sepatunya tadi. Mudah-mudahan apa hikmahnya sih banyak ya, tapi kalau bisa sesuatu itu memang nyambung, solid gitu, baik antara diri kita dengan orang lain ataupun mungkin di antara hal-hal yang ada di dalam diri kita. Itu juga pikiran kita, hati kita itu solid, jiwa kita juga begitu. Jadi enggak jiwa ini merono, hati ini merono, pikiran ini merono, dengan nanti. Ini mungkin saya jadi ingat Gus, pas tentang sepatu itu sambung, nyambung ini orang nyambung, tapi ya nyambung. Waktu saya masih kos di pabrik boy. Apa itu berapa itu? 12 sebelum saya ingat. Di kamar saya itu banyak tumpuan kardus. Keren gitu. Wah, keren nih Mam. Itu bisnis ya? Kardus mau kan? Iya. Bisnis apa? Bisnis kardus. Orang keren aja nih. Loh, anda kardus toh? Iya. Bisnis apa? Bisnis kardus. Berarti rongsokan. Berarti orang di sini. Jadi orang itu keren. Ini kan yang penting nyambung. Nyambung ya, nyambung walaupun tidak keren. Ya. Nah, tadi itu ada lirik bagus tuh Mas yang waktu puji-pujian tadi itu. Luwih becik, luwih mulya, urip ning ngalam donya, sempat ada ngabekti marang pangeran. Ngabekti marang pangeran. Nah, ngabekti marang pangeran ini memang penting. Tapi mungkin tidak keren sebagai topik atau tidak seksi sebagai isu. Tapi buat kita yang belajar untuk berdekat-dekat kepada Allah itu krusial. Nah, ngabekti kepada Allah ini salah satu tema di dalam Al-Quran yang ternyata ada beberapa gambaran tentang orang ngabekti yang diilustrasikan oleh Allah, dan itu sebenarnya sindiran kepada manusia. Nah, sayangnya mungkin kita karena kesibukan macam-macam belum sempat ngaji, belum sempat membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan sih di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan ini ya sekurang-kurangnya khatam lah sekali, syukur-syukur membaca maknanya dan apa angan-angan sak maknanya. Mudah-mudahan kayak Gus Fauzi itu kan pasti sudah khatam 3 kali. Ya, Masya Allah. Toyib. Di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Jadi Al-Quran itu dikatakan oleh beberapa ulama, Al-Quran itu bicara tentang manusia. Jadi kalau kita ingin bercermin, itu lihatlah ke dalam Al-Quran. Salah satunya ini sindiran Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Artinya, dan di antara manusia itu ada yang ngabekti kepada Allah atau menyembah kepada Allah, tapi hanya di pinggiran ala harfin. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia tak akan puas dan tenang hatinya, gitu kan. Tetapi kalau mereka itu ditimpa cobaan, lalu dia berbalik arah, menyesal, mengutuk atau protes atau putus asa dan lain sebagainya. Nah, dia itu orang yang seperti ini itu rugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Maka pesan puji-pujian tadi itu benar bahwa di dalam kehidupan kita itu kalau bisa keyakinan kita itu kuat, solid.
dalam beribadah. Kenapa itu penting? Ini sindirannya itu kan gini. Kita menyembah kepada Allah, tapi kita itu menjadi tenang hanya karena apa yang kita harapkan itu terpenuhi. Tapi ini misalnya dapat cobaan, ini nggak tangguh, goyah keyakinannya, goyah ragu-ragu ibadah, kayak gue ratu terpenuhi. Wah, aku wis ibadah ini wis jengkang-jengking kok yo sakmono wae perolehku. Ya aku tombok ini kan. Nah, digambarkan di Al-Qur'an itu nyata, itu kan peristiwa yang sehari-hari kita alami. Ya, betul. Nah, sindiran telak ini harus kita renungkan bagaimana supaya kita itu punya keyakinan yang kuat, karena sesungguhnya kalau kita itu ngabekti bukan dalam rangka perolehan, tapi ngabekti kita itu sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah, wujud kebergantungan kita kepada Allah. Nah, sudah seberapa jauhkah kita bergantung kepada Allah? Ini pertanyaan yang penting, karena kita ini kan berhadapan atau sedang menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, Mas Imam dan yang lain-lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan saya yakin kalau teman-teman mungkin sudah aman mungkin ya, bisa menjadi pertanyaan di saat-saat kita akhir di bulan Ramadan. Apakah semua yang kita lakukan ini, tarawih dan lain itu sudah terkonversi menjadi kemajuan keyakinan kita kepada Allah dengan kuat atau tidak? Itu masih apakah di akhir Ramadan akan semakin ambiar ataukah tarawihnya kan semakin maju loh? ya, Bacanya tinggal berapa itu loh? ya, Ataukah malah semakin khusyuk nanti begitu waktu sampai jadi kayak bayi? tarawihnya kayak mengalami seleksi alam gitu ya. Tenan aku iso jadi kayak bayi gitu. Jadi fitri, kembali ke fitri. Suci karena selama Ramadan itu digembleng. Jadi ada bayi yoga. Ya gitu juga atau bayi Fauzi. Ini juga sih ini harus banyak berguru pada beliau ini. Tenang ini. Bayi Fauzi. Ya gitu Mas. Jadi hal-hal yang menyangkut keyakinan itu solid, kita usahakan sesolid mungkin. Dan kalau kita lihat di di teks tawasulan itu, baiat tauhid itu adalah contoh kesatuan solid tentang keyakinan. Raditu billahi robba, baiat tauhid itu sebenarnya rincian-rincian kesolidan ketauhidan kita ridho kepada Allah sebagai Rob. Sangat penting. Rob itu Rabbul Alamin, Allah yang maha memfasilitasi hidup kita, yang apabila kita gundah gulana menemani kita, apabila kita butuh rizki Allah menyiapkan, dan apabila kita butuh pertolongan Allah memberikan. Semua itu adalah Rabbul Alamin. Fungsi atau orang nopo Gusti orang sebagai Rabbul. Nah, betul. Saya juga mengalaminya di saat menjelang Ramadan. Oh, yang tahanan ini lahir lah nasar. Iya, semuanya itu karena hasil dari kahanan, sehingga Allah memunculkan itu kepada manusia-manusia yang sholat seperti saya.